Hai teman-teman, di video kali ini aku akan menginformasikan terkait berita-berita di luar sana soal kenaikan premi asuransi kesehatan ya. Jadi mungkin teman-teman udah sering mendengar atau melihat artikel seperti ini ya. Premi asuransi bakal naik mulai kapan gitu. Karena adanya inflasi biaya medis di 3 tahun terakhir tentunya sejak pandemi COVID-19 ya teman-teman ya. Ini kita sebutnya inflasi biaya medis yang super tinggi, hiperinflasi, dan ketentuan OJK yang mengharuskan semua perusahaan menyesuaikan premi asuransi. Selama 3 tahun terakhir biaya kesehatan di Indonesia itu kenaikannya sebesar 10 hingga 14% per tahun. Jadi kalau dihitung-hitung sejak 2020 di masa pandemi sampai dengan sekarang itu akumulasinya udah sampai dengan 30 sampai 40%. Peraturan OJK nomor 23 POJK.5 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi di pasal 3 butir A. Disebutkan produk asuransi harus memiliki premi atau kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Sebenarnya OJK itu sudah membuat peraturan untuk semua perusahaan asuransi kesehatan supaya level of premiumnya itu wajar gitu ya. Jadi istilahnya perusahaan asuransi kan banyak nih. Jadi supaya perusahaan asuransi A dan B itu harusnya punya level premi yang mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan asuransi yang menetapkan premi terlalu rendah atau terlalu tinggi, ya pasti ini jadi nggak baik untuk industri asuransi. Kemudian hal yang berikutnya, selain dari inflasi biaya kesehatan tadi selama 3 tahun terakhir, juga karena meningkatnya permintaan akan fasilitas kesehatan yang lebih baik di tahun-tahun belakangan ini. Karena sejak pandemi COVID, orang-orang jadi lebih aware dengan asuransi kesehatan. Maka dengan faktor-faktor ini tadi, saat ini semua perusahaan asuransi sedang melakukan penyesuaian manfaat asuransi kesehatannya. Jadi semuanya mengikuti peraturan dari OJK. Kenapa? Karena cara kerja perusahaan asuransi kesehatan. Contoh, perusahaan A punya aset 1 miliar, perusahaan B punya aset 5 miliar. Ya, ini jauh beda ya. Nah, tapi sama-sama memiliki klaim asuransi kesehatan misalnya sama-sama 500 juta. Jadi perusahaan A berarti sisa dananya hanya 500 juta, perusahaan B masih banyak banget sekitar 4,5 miliar. Jadi perusahaan asuransi diminta sama OJK untuk menyesuaikan premi supaya sama-sama memiliki kekuatan untuk membayarkan klaim. That's why kenapa kalau kalian mau beli asuransi itu harus cari perusahaan yang uangnya paling banyak, karena kita setor premi itu kecil banget dibanding manfaat klaim yang kita terima. Jadi berdasarkan faktor-faktor inilah maka saat ini OJK menghimbau kepada semua perusahaan asuransi untuk menyesuaikan premi asuransinya. Nah, bagaimana dengan Prudential? Sebenarnya di antara semua perusahaan yang sebelum-sebelumnya semenjak pandemi sudah melakukan penyesuaian premi asuransi kesehatannya, karena Prudential adalah asuransi dengan keuangan yang paling banyak, baru melakukan penyesuaian manfaat asuransi di tahun 2023. Dari semenjak diterbitkannya polis asuransi kesehatan Prudential, sudah melakukan upgrade manfaat asuransi kesehatannya sesuai dengan biaya asuransi kesehatan supaya lebih relevan hingga 4 kali. Jadi, di tahun ini Prudential akan kembali menyesuaikan manfaat asuransinya untuk para nasabahnya sehingga lebih relevan dengan polis asuransi kesehatan berfungsi untuk membayarkan tagihan nasabah pada saat melakukan rawat inap di rumah sakit. Mengapa asuransi kesehatan selalu melakukan upgrade? Karena asuransi kesehatan itu harus sesuai atau relevan dengan biaya rumah sakit saat ini. Contoh, dulu kamar VIP 10 tahun yang lalu seharga 500.000. Tapi sekarang harga kamar VIP rata-rata di Jakarta 2 juta rupiah. Nah, berarti ada inflasi di harga kamar. Belum lagi, dulu kita kalau mau tahu sakitnya apa, itu alatnya belum memadai. Saat ini banyak banget alat-alat kesehatan yang bisa digunakan di rumah sakit untuk langsung tahu penyakit kita apa. Biayanya tentu juga mahal. Untuk nasabah Prudential yang selama ini udah punya asuransi kesehatan dengan polis unit link, maka kalian akan segera memiliki kartu terbaru yaitu Pru Prime Healthcare Plus Pro. Dan untuk nasabah asuransi kesehatan Prudential yang memilih polis tradisional, kalian akan segera memiliki kartu Black Card yang terbaru bernama Pru Solusi Sehat Plus Pro. Kalau kalian masih ada pertanyaan seputar fasilitas asuransi kesehatan terbaru dari Prudential ini, boleh langsung DM ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. God bless you.